Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Yang pertama-tama, kita sangat berterima kasih kepada dosen pemrograman dasar, kepada Ibu Triani Akhirina, Magister Komputer. Saya sangat berterima kasih karena telah memberikan kesempatan kami untuk menampilkan hasil karya kami. Tidak usah menunggu lama, langsung saja untuk pemateri. Hanesha, silakan dibaca untuk hasil karya kita. Baik, terima kasih Tio. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang halaman beranda. Pada halaman ini terhubung melalui file beranda CSS mengatur tampilan dan tata letak halaman. Dengan kelas fade-in pada elemen main memberikan efek transisi halus saat halaman dimuat. Slider gambar diatur agar bergerak lancar dengan tombol navigasi yang mudah digunakan. JavaScript dalam file beranda.js mengelola fungsionalitas interaktif, seperti pergerakan gambar saat tombol pref atau next ditekan, tanpa memuat ulang halaman. Ini memastikan pengalaman pengguna yang dinamis dan optimal di berbagai perangkat. Efek visual seperti fade-in dan slider menambah daya tarik dan interaktivitas, serta memudahkan pengunjung menikmati konten kuliner Nusantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk peningkatan pada daftar daerah kuliner. Di sini kami melakukan peningkatan pada daftar daerah kuliner dengan menyusun setiap daerah dengan menggunakan display grid. Jadi tiap gambar berada di dalam masing-masing kotak. Dan kami juga menambahkan animasi berupa efek hover yang mana akan terangkat dengan menggunakan atribut translate Y dan menambahkan efek bayangan yaitu box shadow. Jadi untuk daftar daerah kuliner di sini kami melakukan penambahan animasi dan perubahan penyusunan daftar daerah. Kemudian berikutnya yang akan dijelaskan adalah terkait makanan dari daerah kuliner oleh Vina. Baik, terima kasih Iqbal. Dikarenakan pada tiap halaman makanan daerah memiliki struktur yang sama, maka di sini kami akan menjelaskan salah satu saja, yaitu makanan dari daerah Jawa. Pada halaman ini, kami memodifikasi susunan makanan yang sebelumnya menurun ke bawah menjadi dikelompokkan dengan sebuah kotak. Di dalamnya terdapat kartu-kartu makanan dari beberapa daerah di Pulau Jawa dengan animasi hover atau terangkat saat mouse berada di kartu tersebut. Di tiap kotak konten makanan disusun dari gambar, judul, deskripsi singkat, dan ada tombol untuk melihat resep. Pada saat tombol tersebut ditekan, maka akan muncul sebuah halaman pop-up yang berisi resep. Secara singkat, mekanisme ini menggunakan kondisional if else untuk menyesuaikan resep makanan yang akan muncul ketika tombol dipilih. Dengan pop-up model JavaScript akan langsung mengisi pop-up tersebut dengan judul resep dan isi resep yang cocok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aziza. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan form. Secara keseluruhan, form ini mengatur tampilan dasar dari sebuah formulir. Termasuk ada layout, menggunakan flexbox untuk mengatur tata letak elemen-elemen dalam formulir, lalu ada warna menentukan latar belakang, teks, dan elemen-elemen lainnya. Ada tampilan memberikan gaya pada formulir dengan padding, border, dan shadow. Lalu ada tipografi, mengatur jenis font, dan jarak antar baris teks. Kemudian ada JavaScript untuk validasi formulir. Pertama ada event listener pada DOM content load. Itu pertama kita menambahkan event listener yang menunggu hingga seluruh halaman web selesai dimuat. Kemudian
kita mencari elemen formulir dengan ID, kritik saran form menggunakan get elemen by ID. Elemen ini yang akan kita proses saat pengisian data. Lalu ada submit formulir, kita menambahkan event listener pada formulir untuk mendeteksi saat formulir dikirimkan. Ada event.prevent default. Ini menghindari formulir untuk mengirimkan data ke server secara langsung, yang mana akan kita gantikan dengan proses validasi dan notifikasi. Kemudian ada input formulir, nama, penilaian, kritik, dan makanan. Lalu ada validasi data formulir. Sebelum mengirimkan data, kita melakukan validasi untuk memastikan bahwa semua kolom sudah diisi. Jika ada yang belum diisi, kita akan menampilkan pesan peringatan menggunakan alert, seperti harap lengkapi semua kolom. Lalu, jika semua kolom telah terisi dengan benar, kita akan menampilkan pesan terima kasih yang dipersonalisasikan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir, reset formulir. Formulir akan di-reset kembali ke kondisi awal, sehingga siap digunakan untuk input berikutnya. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kita bukan nabi. Ya, itu saja dari kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.